Dalam sesi kedua ini, kita akan bicara tentang bagaimana kita mementaskan sosok diri kita itu ya. Dalam klip wawancara stasiun CBS itu, dalam acara serial 60 Minutes, kita akan melihat seorang pria Jepang ya yang memutuskan untuk menghidupi sebuah nama yang disebut Ichikawa Ebizao 11. Seperti gelar seorang raja ya. Dalam dunia tarian yang kita kenal sebagai kabuki, tarian opera Jepang ya, male only, pria yang memainkannya ya. Mari kita lihat effort apa yang ia lakukan untuk menghidupi Ichikawa ini. Nah, dalam upaya kita mengkomunikasikan siapa diri kita itu, mementaskan diri kita itu, kita mementaskannya itu sebetulnya pada satu keadaan ya, pada satu daerah lingkaran publik sebetulnya ya. Kita ingin menyampaikan apa yang kita sebut sisi positif dari kita, dan mungkin kita menyembunyikan apa yang kita sebut sisi negatif kita ini. Nah, di sini terdapat sebenarnya 3 versi dari diri kita itu ya. Versi pertama, versi yang sebenarnya ya. Versi kedua, versi yang menurut kita itu apa. Kemudian versi yang ketiga itu yang mau kita proyeksikan kepada orang lain. Sebetulnya karena kita tidak tahu yang pertama tadi itu ya, versi kita yang sebenarnya, maka kita fokus pada yang kedua dan yang ketiga ya, yang menurut kita itu siapa, dan kita kemudian hendak memproyeksikan kita itu seperti apa ya. Karena ada 2 sumbu ini, ada 4 kemungkinan jenis komunikasi, sebagaimana yang diilustrasikan dalam diagram Kartesian berikut ini. Pada sumbu X, ini kita merepresentasikan pesan kepada publik tentang kita itu, apakah positif atau apakah negatif. Ini projecting self. Kemudian sumbu Y itu merupakan persepsi diri kita itu tentang diri kita itu sendiri ya, apakah kita melihat bagian positif atau negatif. Nah, sehingga di kuadran 1 kita tahu keistimewaan kita itu dan kita munculkan, proyeksikan itu pada publik. Ini misalnya kita ingin mendapatkan pekerjaan, kita mengetahui kelebihan kita, kemudian kita mempromosikan itu kepada pewawancara ya. Nah, itu di kuadran 1. Kemudian di kuadran 2, kita melakukan namanya self-deprecation atau merendah diri ya. Jadi kita tahu kita punya kelebihan, tapi kita tidak mengakuinya di depan orang gitu. Misalnya kita melakukan ini supaya kita bisa fit in, masuk ya, ke dalam satu komunitas tertentu yang kalau kita bicara kelebihan kita, mereka mungkin segan menerima kita. Nah, di kuadran 3, kita mengkomunikasikan kekurangan kita dengan jujur itu. Jadi kita tahu ada kelemahan kita dan kita komunikasikan kelemahan kita itu. Misalnya dalam rangka untuk intimasi, lebih dekat kepada orang yang kita akan mendapatkan kepercayaan dia ya. Atau ya kalau saya ke dokter ya, sakit tertentu, saya tidak merahasiakan sakit saya ya, supaya ditolong oleh dokter ya. Kemudian di kuadran keempat, kita membuat apa yang saya sebut pencitraan ya. Kita menampilkan sesuatu yang istimewa, tapi kita tahu itu sebenarnya tidak benar ya. Apa tujuan kita melakukan pencitraan? Mulai yang positif, misalnya kita melakukan sesuatu supaya orang yang kita kasih itu tidak khawatir ya. Misalnya kita sebetulnya sedang sakit, kita bilang nggak apa-apa. Nah, itu sebetulnya sedang berusaha supaya orang lain itu tidak khawatir tentang kita. Atau netral ya, kita ada di pengadilan, pengacara sedang membela kita, maka dia akan mengatakan hal-hal yang positif tentang kita, walaupun mungkin tidak 100% benar. Gitu. Atau kita ikut pemilihan umum, tentu kita nggak kampanye kekurangan kita, yang kita kampanye kelebihan kita dan mungkin kita lebih-lebihkan. Sampai tentu saja ada yang negatif ya, tujuannya itu untuk melakukan penipuan ya. Jadi kita belajar menghadapi kompetensi, perlu kita punya kompetensi ya dalam 4 situasi ini. Kita belajar knowledge-nya, skill-nya, sikapnya ya.
Karena itu akan menentukan keberhasilan kita dalam mencapai satu tujuan ya. Nah, di dalam diagram kartesian yang sama, di mata orang lain diperlihatkan diagram berikut ya. Sumbu X itu masih sama, yaitu upaya kita untuk memproyeksikan diri kita, sedangkan sumbu Y itu hasil di pandangan orang tentang kita. Di kuadran 1, itu berarti komunikasi kita berhasil dengan baik, kebaikan kita diketahui sehingga orang lain melihat kita baik seperti yang kita maksudkan ya. Di kuadran kedua itu komunikasi kita istimewa itu. Kita mengkomunikasi kekurangan kita, tapi ditangkap oleh orang lain sebagai kelebihan kita. Di kuadran ketiga itu ekstrim. Kita mengkomunikasikan kekurangan kita dan orang bilang memang jelek ya. Misalnya kita benar-benar penjahat begitu ya, yang sudah melakukan kejahatan ini itu dan tidak bertobat. Nah, mereka menangkap memang orang ini hopeless begitu ya. Kemudian di kuadran keempat, komunikasi kita ini gagal ya. Dianggap kita itu orang yang pendusta. Kita mencoba menyampaikan kesan positif, tapi yang ditangkapnya itu negatif. Nah, untuk itu kita perlu menyiapkan apa itu sekumpulan identitas yang mau kita sampaikan kepada publik. Berapa versi untuk kita tampilkan ya. Pengelolaan citra ini bersifat kolaboratif, adaptif, artinya bergantung dari reaksi orang sebetulnya. Misalnya untuk melamar kerja, kita punya setelan baju, jas, dan dasi, seperti di foto ini ya. Tapi kemudian setelah itu kita masuk ke dalam lingkungan bikers misalnya ya, kita muncul dengan tampilan yang sesuai dengan lingkungan tersebut. Saudara-saudara, setidak-tidaknya saat tatap muka ya, atau melalui medsos, ada 3 aspek yang kita perlu siapkannya untuk mementaskan diri kita itu ya, sosok kita itu. Pertama, yang kita sebut sopan santun ya. Dari kata-kata yang kita gunakan, gerak-gerik dari bahasa tubuh kita itu memperlihatkan sopan santun kita ya. Kedua, untuk berhasil mementaskan diri kita itu, pakaian ya, ornamen yang kita gunakan itu perlu mendukung. Kemudian yang ketiga, settingan ya, lingkungan, background, ruangan dan sebagainya, atau benda-benda dekoratif untuk mempengaruhi bagaimana orang melihat kita ya. Mungkin banyak dari kita sudah merasa terganggu sebetulnya dengan upaya pencitraan. Ada orang yang berbohong dalam menampilkan dirinya demi mendapat kepercayaan orang. Apa pendapat Anda tentang ini? Masa untuk mendapat kepercayaan orang dia berbohong? Tapi saudara-saudara, effort untuk pencitraan itu kan tidak mudah ya, perlu effort. Jadi saya sebetulnya menghargai juga, bisa menghargai orang yang berusaha keras ya, untuk mendapatkan kepercayaan dari saya. Karena berarti saya itu berharga ya, penting untuk dia itu. Tapi desepsi atau tampil bohong itu di dunia maya ini sudah umum sekali ya. Pendapat saya, ya kita harus melihat dunia maya itu sebagai versi quaternaire ya, versi keempat. Pendapat Ben Kingsley, seperti Ben Kingsley itu kan tampil bohong dia itu dengan sebagai Gandhi. Tapi tidak apa-apa sepanjang kita tahu itu sedang acting ya. Jadi jangan terlalu anggap serius itu ya. Nah, kemudian terdapat lebih dari satu tampilan yang jujur dalam satu situasi, mengingat beragamnya roh dalam karakter dalam diri kita. Jadi, kalau kita berhadapan dengan orang tua kita, berhadapan dengan dokter, berhadapan dengan pasien, atau dia berhadapan dengan tetangga, dia akan tampil berbeda ya, dan tidak berbohong ya, karena memang ada tampilan-tampilan yang jujur ya untuk satu situasi ya. Kemudian kita juga harus membuat keputusan ya, wajah mana yang harus kita tampilkan dalam satu situasi saat tertentu. Mengapa ya tidak dua-duanya ya, kita melakukan pencitraan, tapi juga pencitraan itu jujur memang apa adanya. Mengapa kita tidak komunikasikan juga kekurangan kita? Atau mungkin bukan kekurangan ya,
tapi sesuatu yang bersifat pribadi yang bisa membuat kita jengah gitu. Seperti orang telanjang ya. Tidak ada yang salah dengan tubuh kita sebetulnya, tapi kita menutupi itu dengan pakaian karena itu bisa membuat kita malu atau jengah ya. Itu istilahnya itu kita menyingkapkan apa yang kita tutupi. Dalam sesi yang berikut ini, kita akan belajar bagaimana menyingkapkan apa yang berpotensi membuat kita jengah dalam sesi 3 berikutnya.